Universitas Muhammadiyah Bung Sewu Lampung di Fakultas Kesehatan. Oke. Nah, kebetulan saya mengajar di manajemen keperawatan. Nah, teman-teman semuanya, manajemen keperawatan ini memiliki komposisi yang lumayan juga loh di ujian kompetensi nasional ya untuk Universitas Indonesia. So, hari ini saya ingin mereview bagaimana cara menjawab soal UKOM atau UKNI ya, ujian kompetensi Universitas Indonesia, yang mana pada di soal manajemen keperawatan. Oke. Sebelumnya di soal manajemen keperawatan memiliki sedikit perbedaan dengan soal UKOM yang lainnya. Kenapa? Karena ada dua. Yang pertama, di soal manajemen keperawatan tidak hanya membutuhkan critical thinking atau case analysis ya, tetapi di dalam manajemen keperawatan, di dalam soal manajemen keperawatan itu membutuhkan yang namanya recalling ya. Jadi ada konsep yang memang sedikit perlu di-recall, diingat seperti itu teman-teman. Oke, jadi kenapa saya post pertama berkaitan dengan soal manajemen keperawatan? Karena ini tadi PR kita di soal manajemen keperawatan itu ada dua. Yang pertama case analysis-nya atau critical thinking-nya. Yang kedua adalah recall-nya ya, mengingat konsepnya. Oke, baik. Ada 10 soal pertama yang akan saya kenalkan kepada teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Triknya, syaratnya untuk memanajemen waktu pada saat menjawab soal UKNI, karena satu soal itu membutuhkan 1 menit, maka triknya ada. Yang pertama, baca dulu soalnya. Oke, yang dimaksud soal di sini teman-teman ya, ini baca dulu soalnya ini. Yang diinginkan apa sih sebenarnya, yang ditanyakan apa? Oke, kalau sudah dapat keywordnya, sudah dapat kuncinya, oh yang diinginkan adalah metode asuhan keperawatannya. Oke, barulah kita cek kasusnya atau case-nya ya, baru kita baca kasusnya. Oke, soal pertama, apakah metode asuhan keperawatan tersebut? Oke, fokus kita adalah metode asuhan keperawatan. Sebuah metode asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat profesional kepada pasien dari awal masuk rumah sakit sampai pulang. Seorang perawat dapat bertanggung jawab terhadap 4-5 pasien dengan berkoordinasi bersama tim kesehatan lainnya seperti dokter, farmasis, dan lain-lain. Apakah metode asuhan keperawatan tersebut? Pilihannya ada primary nursing, metode tim, fungsional, case method, atau modular. Oke ya, jawabannya adalah primary nursing. Jawabannya ini teman-teman. Kenapa? Karakteristik dari primary nursing ini, satu perawat memegang 4-5 pasien dengan syarat berkoordinasi bersama tim kesehatan lain ya. Oke, berbeda dengan metode tim. Kalau metode tim ya, kebanyakan satu perawat ya memiliki klien atau pasien kelolaannya sesuai dengan tingkat ketergantungan si pasien. Jadi bisa 1:1, 1:2, tapi sangat jarang untuk 1:4-5. So, kalau dilihat dari karakteristiknya bukan metode tim ya. Oke, kenapa fungsional? Fungsional ini kalau fungsional seperti yang biasanya ya, jadi satu pasien ini dirawat oleh berbagai beberapa perawat seperti itu ya. Jadi satu pasien dirawat oleh beberapa perawat ya. Jadi nanti yang memberikan melakukan kolaborasi pemberian obat itu perawat A, kemudian yang melakukan pengkajian perawat B, kemudian yang melakukan evaluasi perawat C, gitu ya. Jadi fungsional ini sesuai dengan atau biasa disebut sebagai metode penugasan. Nah, untuk case method ini lebih cenderung seperti
perawat-perawat yang melakukan asuhan keperawatan di ruang ICU ya. Oke, kemudian modular juga, ini hampir sama seperti case method. Oke, kalau case method ini lebih cenderung satu pasien satu perawat atau satu perawat melakukan pengelolaan satu kasus ya, sesuai dengan judulnya case method atau metode kasus. Hampir sama dengan modular juga. Oke, baik. Jadi jawaban kita adalah primary nursing ya. Apakah professional relationship? Apakah career reward? Apakah management approach? Apakah compensatory? Atau professional value? Ya. Kalau dilihat dari sini, kuncinya ada komunikasi terapeutik baik kepada keluarga maupun pasien. So, jawabannya adalah no, professional value. Ingat? Oke, jadi jawabannya adalah professional value. Oke, baik. Untuk soal nomor 3, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah metode asuhan keperawatan yang tepat untuk ruang tersebut? Metode asuhan keperawatan yang tepat. Ya. Di ruang bedah memiliki tenaga keperawatan S1 nurse sebanyak 12 orang, dengan 5 sudah mengikuti pelatihan keperawatan luka. Ada 3 keperawatan sebanyak 11 orang dan SPK sebanyak 6 orang. Jumlah pasien dalam 1 bulan dapat mencapai 50 dengan kapasitas bed sebanyak 30. Oke, jadi sesuai dengan karakteristik ini ya, apakah metodenya primer? Mengingat jumlah di sini karakteristiknya ada perawat nurse, D3 keperawatan dan SPK. Mana metode asuhan keperawatan yang menggunakan tiga-tiganya dari 3 profesi ini? 3 spesifikasi profesi ini. Apakah primer? Apakah fungsional? Apakah case method? Apakah tim? Atau modular? Jawabannya adalah tim. Oke, apakah jawaban Anda sudah benar? Ya, silahkan komen dan jangan lupa subscribe-nya ya. Komen berapa jumlah benarnya yang sudah teman-teman kerjakan sebagai bentuk praktis atau latihan dalam menjawab soal hukum nanti ya. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, apakah tujuan khusus ronde keperawatan yang tergambar pada uraian kasus di atas? Ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini salah satu dari kegiatan metode asuhan keperawatan tim, metode tim ya. Oke, tujuan khusus ronde keperawatan yang tergambar di atas. Case management, di ruang bedah terdapat perawat primer dan anggota tim kesehatan lainnya sedang melakukan proses ronde keperawatan pada pasien dengan kasus yang kompleks. Pada fase ronde, perawat primer kembali melakukan validasi data dan keadaan umum pasien, hingga perawat primer kembali menemukan masalah keperawatan pasien. Oke, tujuan khusus yang tergambar di atas adalah menemukan masalah keperawatan pasien. Sebenarnya secara tidak langsung sudah terjawab di sini. Maka jawabannya adalah meningkatkan diagnosis keperawatan. Oke, dicek jawabannya. Apakah jawaban Anda benar? Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima. Apakah metode asuhan keperawatan tersebut? Oke, kasusnya adalah metode asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien dan perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan komprehensif terhadap satu atau sekelompok pasien dengan kasus tertentu pada shift dinas. Metode asuhan keperawatan berpusat pada pasien dan perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan komprehensif terhadap satu atau sekelompok pasien. Karakteristiknya satu atau sekelompok pasien dengan kasus tertentu. Kasusnya sama. Case. Jadi yang mana? Apakah primary nursing, modular, fungsional, metode tim, atau ya, jawabannya adalah case method. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut
Kepala ruangan sedang memberikan arahan kepada ketua tim pelaksana asuhan keperawatan tentang keefektifan proses dokumentasi asuhan keperawatan yang baik dan benar. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut memberikan arahan ya tentang keefektifan proses dokumentasi asuhan keperawatan yang baik? Maintenance belum ya. Monitoring tidak ada, ini baru pengarahan. Oke, evaluasi belum juga. Controlling hampir sama mungkin dengan monitoring, belum. Maka jawabannya adalah organizing. Oke, jawabannya ada di A lagi. Di A lagi. Oke, kemudian soal nomor 7. Apakah tindakan yang dapat dilakukan oleh kepala ruangan di atas tindakan yang dapat dilakukan? Oke, tugas dan fungsi kepala ruangan. Kita cek. Seorang kepala ruangan melihat langsung bahwa proses timbang terima berjalan tidak efektif dan berdampak pada kinerja anggota perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Perawat cenderung menyampaikan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Apakah tindakan yang dapat dilakukan? Apakah supervisi standar prosedur kegiatan timbang terimanya? Apakah jalan timbang terimanya? Saya rasa timbang terima berjalan tidak efektif dan berdampak pada kinerja anggota perawat dan dalam memberikan asuhan keperawatan. Oke, jadi tindakan yang tepat apa? Supervisi isi kegiatan dan laporan asuhan keperawatan, supervisi dokumen kehadiran timbang terima, supervisi tindakan keperawatan yang dilakukan, supervisi jalannya timbang terima setiap shift dinas, atau supervisi standar prosedur kegiatan timbang terima di ruangan. Bingung? Kata kuncinya ada di sini. Timbang terima berjalan tidak efektif dan berdampak pada kinerja anggota perawat. Maka yang disupervisi adalah supervisi standar prosedur kegiatan timbang terima di ruangan terlebih dahulu. Oke, dicek jawaban Anda. Oke, selanjutnya nomor 8. Apakah peran yang dilaksanakan oleh perawat dalam metode asuhan keperawatan tersebut? Oke, kata kuncinya adalah perawat shift pagi menjelaskan secara singkat, jelas, dan lengkap tentang tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang dilakukan, menyampaikan perkembangan pasien dengan cara tertulis dan lisan pada saat timbang terima. Oke, perannya apa? Peran perawat tersebut apa? Oke, apakah perawat pelaksana? Perawat pelaksana berfungsi melakukan teknis asuhan keperawatan atau tindakan keperawatannya. Supervisor jelas bukan, kepala ruangan bukan. Kenapa? Karena dia yang menjelaskan secara singkat jelas tentang tindakan mandiri perawat. Atau perawat ganti juga bukan, ya, yaitu sebenarnya adalah perawat primer, ya. Oke, kenapa bukan perawat pelaksana? Padahal yang dijelaskan adalah tindakan mandiri perawat kolaboratif yang sudah dilakukan dan perkembangan pasien. Ingat, perawat pelaksana dia hanya melakukan tindakan asuhan keperawatannya saja, teknisnya ya. Tetapi untuk pelaksanaan kolaborasi dan perkembangan pasien dilakukan oleh perawat primer, teman-teman. Oke, jangan kebalik ya, karena ini beda tipis. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 9, apakah aspek terpenting yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan kepada ruang tersebut? Mari kita lihat apa yang perlu diperhatikan. Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan, termasuk metode asuhan, mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Kepala ruangan akan melakukan pembagian tugas untuk didelegasikan kepada staf perawat di bawahnya. Aspek terpenting yang perlu diperhatikan apa?
Kepala ruangan akan melakukan pembagian tugas untuk didelegasikan kepada staf perawat di bawahnya. Maka yang perlu diperhatikan memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten. Kenapa? Ya, aspek delegasi teman-teman ya, jangan pernah lupa. Pastikan yang mendapatkan delegasi itu harus mampu menerima tugas delegasinya ya. Maka memberikannya harus pada yang berkompeten. Oke. Soal terakhir. Wow, kita lihat ini adalah soal manajemen konflik pada materi atau mata kuliah manajemen keperawatan. Pertanyaannya, apakah tahapan konflik yang ada di ruangan tersebut? Oke, baik. Yang kita lihat, yang kita cari adalah tahapan konflik. Di ruang bedah, banyak keluhan pasien dan keluarga yang menyatakan perawat sering tidak ada di nurse station. Oke, dan bila dibutuhkan, sangat sulit sehingga banyak pasien pulang atas permintaan sendiri dan berpindah ke ruang lain. Hal ini terjadi karena adanya permusuhan antar kelompok perawat PNS dan perawat magang yang gagal diselesaikan oleh kepala ruangan. Oke, gagal diselesaikan. Terdapat konflik tetapi gagal diselesaikan. Maka tahapan konfliknya adalah tahapan konflik adalah masih ada di konflik dirasakan atau masih dipersepsikan. Dipersepsikannya kenapa? Perawat konflik yang dialami oleh perawat PNS dan magang yang gagal diselesaikan. Jadi persepsinya gagal diselesaikan. Oke, itu tadi 10 review kita. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya teman-teman di channel kita ya. Oke, baik. Mudah-mudahan berhasil. Tidak perlu khawatir. Insya Allah soal manajemen keperawatan ikut mensupport dan menyumbang dan berkontribusi pada proses penilaian hasil hukum teman-teman nanti. Baik. Saya Dini Feliana mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton dan subscribe serta like dan komen pada channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.